Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tolong melalui firman Tuhan ini, supaya kami bisa memahami dan mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Anak-anak, pada pagi ini Pak Tri akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tidak asing harus mengucap syukur kepada Tuhan. Namun demikian, masih ada anak-anak yang belum bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak, di dalam Alkitab ada kisah tentang mengucap syukur atau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, yaitu di dalam kisah 10 orang kusta yang terdapat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan, lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Anak-anak, pada zaman dahulu hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. Nah, 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu dengan cepat-cepat pergi berlari menuju ke bait Allah. Untuk apa? Untuk menemui para imam. Tiba-tiba di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang semula rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, lalu mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak, melalui kisah 10 orang kusta tadi mengajar kita untuk tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atau berterima kasih itu harus menjadi gaya hidup kita. Mengucap syukur tidak hanya ketika menerima berkat saja, tetapi dalam kekurangan pun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hampir 1 semester ini, di masa wabah virus corona ini,
Tuhan sudah menyertai anak-anak belajar di rumah. Memang belajar di rumah bukanlah harapan anak-anak, bukan pula harapan orang tua, harapan bapak ibu guru atau sekolah, bukan. Tetapi anak-anak, situasi seperti sekarang ini memaksa kita untuk tidak belajar di sekolah, dan anak-anak harus belajar di rumah dengan bimbingan orang tua. Meskipun itu sangat berat, tetapi semester 1 hampir selesai. Anak-anak sudah mengikuti PAS atau penilaian akhir semester, dan sebentar lagi anak-anak akan menerima raport atau hasil belajar. Waktu yang telah kita lewati ini begitu cepat dan tidak terasa. Kita yakin bahwa semua itu adalah karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi seperti sekarang ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini haruslah menjadi ayat hafalan anak-anak, ya. Sambil kita belajar dan mengingat perintah Tuhan agar kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal, baik suka maupun duka. Terima kasih anak-anak, kita semua telah belajar firman Tuhan. Mari kita akan akhiri renungan firman Tuhan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami dalam memahami firman-Mu yang singkat tentang mengucap syukur. Biarlah melalui kisah 10 orang kusta kami dapat belajar bahwa kami harus mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah kehendak-Mu ya Bapa. Seperti sekarang ini kami harus belajar di rumah. Tuhan tolong supaya kami tetap mengucap syukur tentang keadaan seperti sekarang. Berkati anak-anak di dalam seluruh kegiatan hari ini, supaya mereka bisa mengikuti dan menjalankan dengan baik. Berkatilah orang tua mereka, berkati pula belajarnya, dan juga Bapak Ibu Guru dan sekolah kami Alitea. Terima kasih Bapak, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak-anak, demikian renungan firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.